Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu agama samawi, yaitu Islam, terdapat sebuah ayat yang menerangkan bahwa sebelum Adam diturunkan ke bumi, terdapat makhluk lain. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan mensucikan engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat ini dapat kita tarik pertanyaan, bagaimana malaikat tahu bahwa kelak manusia akan merusak bumi? Tidak lain tidak bukan karena malaikat sudah pernah melihat dan menyaksikan bahwa bumi rusak dan porak-poranda atas perbuatan suatu makhluk. Menurut riwayat-riwayat ulama terdahulu, makhluk tersebut ialah Banul Jan. Banul Jan ini merupakan makhluk yang hampir menyerupai jin. Sama layaknya seperti Nisnas, Banul Jan ini dikisahkan suka berperang satu sama lain. Lalu Allah memerintahkan untuk memusnahkan kaum mereka. Terjadilah peperangan antara bangsa mereka dengan pasukan langit. Pasukan langit ini dipimpin langsung oleh Azazil. Dan akhirnya musnahlah bangsa mereka, yakni Banul Jan. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan beberapa pendapat dari sahabat tabi'in dan para ulama. Pendapat pertama datang dari Ibnu Abbas. Menurutnya, yang pertama menempati bumi adalah jin. Kemudian mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus iblis untuk menghabisi mereka dan bangsanya hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut. Allah kemudian menciptakan Adam untuk ditempatkan di muka bumi. Pendapat lain dikemukakan Mujahid dan Abdullah bin Amr. Beliau berkata, jin dan keturunannya tinggal di bumi selama 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Sama dengan pendapat Ibnu Katsir, mereka melakukan kerusakan di bumi dan saling membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian murka dan mengutus tentara dari bangsa malaikat untuk memerangi mereka hingga terpojok di lautan. Ketika Allah memberitahu malaikat akan menciptakan manusia, malaikat pun mempertanyakan hal ini sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah telah menciptakan 3 makhluk jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka adalah Banul Jan, Banul Ban, dan Izajil. Mereka semua adalah bangsa jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin yang baik. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia. Ketika itu iblis belum lahir ke bumi. Iblis merupakan generasi keempat kenabian dari bangsa jin. Tubuhnya enggak dapat dilihat oleh seluruh makhluk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Mereka dapat terbang sesuka hati. Awal kehidupan iblis di surga dan sampai akhirnya hidup dan mati di bumi. Izajil merupakan bangsa iblis. Dari Izajil inilah keturunan iblis lahir dengan berbagai kelebihan dan kepandaian oleh Allah. Ada 2 kelompok jin yang bertempur. Situasi yang membuat malaikat di langit menjadi gusar. Mereka lalu bertanya kepada Allah bahwasanya, apakah selalu menciptakan khalifah yang hanya berbuat kerusakan di bumi? Akhirnya Allah memberi perintah kepada Azazil
Azazil memimpin pertempuran ditemani oleh para malaikat, yakni Jibril, Mikail, Israel, dan bantuan para malaikat lainnya dalam misi menaklukkan kelompok jin yang bertikai di bumi. Kemudian usai dikalahkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Baik Azazil, malaikat, dan Adam diberikan ilmu karena Allah hendak menjadikan golongan-golongan tersebut khalifah di bumi. Setelah diuji, ternyata yang lulus adalah Nabi Adam. Allah kemudian memerintahkan Azazil dan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Namun Azazil menolak. Kesombongan mereka membuat Allah mengusir dan mengutuk mereka hingga kiamat nanti. Kesombongan memang gak boleh dipelihara ya. Begitulah sedikit kisah tentang Banu Jan. Banyak hikmah yang dapat kita ambil. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.